Oke, selamat pagi rekan ADH Excel. Ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Video kali ini kita akan membahas tentang menghitung stok barang ya, masih berkaitan dengan stok barang. Perbedaan pembahasan kita kali ini dengan pembahasan yang sebelumnya adalah di video yang pertama atau di pembahasan yang pertama, gudang yang akan atau lokasi gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang itu hanya satu saja. Di pembahasan yang kedua ya, saya buat menjadi dua video. Jumlah gudang atau lokasi gudang itu terdiri dari dua gudang ya. Sedangkan di pembahasan yang ketiga ini, lokasi gudang atau keberadaan gudang itu bisa lebih dari dua ya, bisa satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya. Itu perbedaan pembahasan kita kali ini dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, untuk sheet kali ini filenya seperti yang terlihat di video ya. Yang pertama ada sheet data, kemudian yang kedua ada sheet barang, yang ketiga ada sheet stok awal, yang keempat ada sheet out, kemudian berikutnya ada sheet in dan out ya. Ada stok barang, kemudian ada sampling stok yang terakhir. Nah, pembahasan kita yang pertama, mari kita mulai ya, tentang data atau sheet data. Sheet data ini eh, akan menampung ya, atau akan diisi dengan data-data dasar ya, atau data-data master data lah begitu. Data-data ini terdiri dari yang pertama ada data gudang ya. Data gudang ini merupakan lokasi atau kode gudang atau lokasi gudang yang memang terdiri dari beberapa yang tadi saya sampaikan di awal ya. Di posisi master data untuk data gudang ini, yang pertama ada kodenya, kode gudangnya berapa, kemudian yang kedua ada nama gudangnya apa, kemudian yang ketiga ada alamat ya, atau lokasi gudang ini ada di mana begitu. Kemudian yang ketiga ada PIC atau penanggung jawab dari gudang yang bersangkutan, kemudian berikutnya ada keterangan. Nah, posisi-posisi gudang ini akan sangat menentukan nanti di pembahasan ya, terutama untuk kode barangnya ini wajib untuk diisi. Kemudian untuk nama juga wajib untuk diisi ya. Untuk lain-lainnya seperti alamat, lokasi, PIC, kemudian keterangan sebenarnya boleh dikosongkan atau boleh dihapus atau boleh dihilangkan. Tabel yang kedua ada vendor ya. Data vendor ini akan memuat vendor-vendor tempat kita membeli barang ya. Posisi kolomnya hampir sama dengan data gudang ya. Yang pertama ada kodenya berapa, kemudian ada nama vendornya apa, kemudian alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, keterangannya apa kalau memang akan diisi. Kode wajib untuk diisi atau tidak boleh dikosongkan ya. Begitupun dengan nama, diusahakan untuk diisi, tidak boleh dikosongkan. Kemudian yang berikutnya ada data customer. Data customer ini merupakan tabel atau master data untuk customer-customer yang biasa kita menjual barang atau membeli barang-barang kita ya. Isinya ada kode, ada nama, kemudian ada alamat, nomor telepon, dan keterangan. Untuk ke kode ini wajib diisi ya, atau tidak boleh dikosongkan. Kemudian nama juga diusahakan tidak boleh dikosongkan. Untuk alamat, telepon, dan juga keterangan boleh dikosongkan. Ini terkait dengan sheet data ya, atau sheet yang pertama. Kemudian berikutnya sheet yang kedua. Sheet yang kedua ini adalah sheet barang. Sebenarnya sheet barang ini hampir sama dengan sheet data ya. Hanya saja ini akan berisi barang-barang, data barang-barang yang kita jual ya. Jadi hampir sama dengan sheet pertama, hanya saja ini akan berkaitan dengan data-data barang. Kenapa ini dipisahkan? Karena isi atau inputnya kemungkinan akan banyak ya. Jadi saya pisahkan di luar dari sheet data yang tadi supaya tidak terlalu penuh. Adapun kolom-kolomnya adalah kode barang, kemudian nama barang, kemudian satuan dan juga detail barang. Untuk kode barang dan nama barang serta satuan ini kalau diusahakan untuk diisi ya, karena ini akan berkaitan nanti dengan pengolahan data selanjutnya, baik di sheet in, out, atau di sheet stok barang.
Jadi diusahakan untuk diisi terutama untuk kode barang, tidak boleh dikosongkan. Untuk detail barang bisa diisi misalkan dengan spesifikasi atau keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan erat dengan barang ya. Di dua sheet ini, sheet data dan juga sheet barang, tidak ada rumus yang apapun yang digunakan, jadi silahkan di input secara manual ya. Input manual seperti biasa, tidak ada rumus yang digunakan. Berikutnya sheet yang ketiga. Sheet yang ketiga ini adalah sheet stok awal. Sheet stok awal ini akan menampung stok awal gudang. Stok awal ini bisa muncul kalau misalkan di gudang sudah ada barang pada saat kita mau melakukan perekapan data ke aplikasi ini atau ke data barang ini. Misalkan di gudang sudah ada barang, kemudian kita baru mau melakukan rekap dengan menggunakan ini, maka itu akan menjadi stok awal barang namanya. Nah, stok awal barang ini terdiri dari kode, kemudian kode gudang, kemudian kode barang, kemudian nama barang, stok awal ya, ada jumlah, ada satuan. Nah, posisi dari kolom nama barang ini sudah diberikan rumus. Jadi dua kolom ya, dua kolom ini sudah saya highlight warna abu-abu ini sudah diberikan rumus. Jadi nanti otomatis akan keluar jika kode barang yang di kolom B ini akan diisi. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Rumusnya pun sebenarnya sama ya, tapi saya akan tetap bahas ya. Rumus yang pertama untuk kolom nama barang. Kolom nama barang ini saya menggunakan rumus VLOOKUP dan juga if error. Intinya kolom nama barang ini akan menampilkan nama barang berdasarkan kode barang yang kita masukkan ke dalam kolom C, ke sini ya. Ini B005 adalah flash disk. Jika B005 ini diubah maka dia otomatis akan berubah. Begitupun satuan pun sama ya, dia akan berubah mengikuti kode barang. Rumus yang digunakan untuk nama barang ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama masukkan if errornya, kemudian yang kedua masukkan VLOOKUP-nya. Lookup value-nya sudah pasti ya, kode barang ya, kita klik kemudian titik koma. Tabel arahnya adalah karena ini kode barang, dia akan linknya akan masuk ke tabel data barang, blok mulai dari kolom B sampai dengan kolom E. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci posisi sel baris dan kolomnya, kemudian titik koma. Selanjutnya kolom index number ini posisi nama barang setelah ada kode barang di sheet data barang gitu ya. Ini kalau dihitung mulai dari sini, maka ini ada yang kedua ya, atau kolom yang kedua di sini. Nih, 1, ini 2. Jadi di sini kita masukkan 2. Selanjutnya boleh pilih true atau false. Saya lebih suka menggunakan 0 ya. Kurung tutup. Oh ya, ini sampai dengan ini 0 ya, ini 0 untuk value, kemudian titik kurung tutup untuk menutup rumus VLOOKUP ya. Kemudian selanjutnya titik koma lagi, ini masuk ke rumus if error. Rumus if errornya ini kondisi value if errornya atau kondisi pada saat terjadi kode barang kosong misalkan atau apa, itu akan diisi dengan kosong. Saya tanda kutip 2 ya, saya masukkan tanda kutip 2, artinya itu kosong. Rumusnya sudah selesai. Mari kita coba tes ya. B006 kita ubah menjadi misalkan B004, ini menjadi keyboard. Coba kita cek di data barang apakah B004 ada keyboard ya. Benar ya, ini otomatis akan berubah mengikuti posisi dari kode barang yang kita pilih. Berikutnya untuk rumus kolom F ya. Kolom F ini untuk satuan ini sebenarnya sama ya rumusnya dengan kolom nama barang. Nah, hanya saja kolom yang diambilnya adalah kolom yang ketiga di data barang ya, 1, 2, kemudian 3 atau kolom satuan ya. Kolom satuan pun akan berubah sesuai dengan kode barang yang kita masukkan. Itu dua rumus di kolom stok awal. Saya rasa kalau mengikuti dua video sebelumnya ini tidak akan sulit ya, karena rumusnya sama persis mengikut dengan pembahasan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya kolom in atau sheet in. Sheet in ini akan memuat penerimaan barang yang masuk ya. Secara umum biasanya ini dari pembelian barang atau mungkin mutasi barang atau mungkin perpindahan barang dari gudang A ke gudang B atau mungkin retur dan sebagainya. Nah, kolom-kolom yang saya buat untuk sheet in ini adalah yang pertama adalah bukti, nomor bukti kalau memang ada ya,
kemudian yang kedua adalah tanggal, kemudian kode gudang, kemudian nama gudang, kode vendor, kemudian nama vendor, kode barang dan nama barang, quantity dan satuan. Silakan diperhatikan untuk kolom E ini sudah saya berikan rumus ya, sudah saya highlight, kemudian kolom G juga sudah diberikan rumus, sudah saya highlight, berikutnya kolom I juga sudah saya highlight dengan rumus artinya. Kemudian terakhir juga satuan juga akan diberikan rumus dari secara otomatis. Dasar-dasar pengambilan rumus ini yang pertama untuk gudang berdasarkan kode gudang, kemudian vendor berdasarkan kode vendor, kemudian barang berdasarkan nama barang. Itulah alasannya kenapa tadi saya di awal disampaikan bahwa untuk gudang, kemudian kode vendor, kode barang itu wajib untuk diisi karena ini akan digunakan di sit in dan juga sit out serta stok di sit stok barang. Nah, satuan juga berdasarkan kode barang seperti tadi di sit barang ya, ini posisinya sama. Untuk rumusnya mari kita bahas salah satu saja karena sebenarnya ini rumusnya sama ya. Ini VLOOKUP dengan if error. Yang pertama masukkan if errornya, kemudian yang kedua masukkan VLOOKUP-nya. Lookup value karena ini adalah nama gudang, maka lookup value-nya adalah kode gudang yang ini ya. Kemudian titik koma, tabel array-nya ini karena ini adalah kode gudang, maka dia akan linknya akan ke sheet data ya. Gudang, tabel gudang di sini kita blok, tekan F4, kemudian titik koma, silakan hitung yang akan diambil adalah nama gudangnya, maka ini ada di posisi kolom yang kedua ya. Kemudian titik koma true atau false saya pakai saya gunakan 0, kemudian kurung tutup, titik koma, ini merumus if errornya, value if errornya saya kasih tanda kutip 2, kurung tutup, enter. Ini rumusnya sudah beres, silakan ibu tekan ke bawah ya. Untuk rumus-rumus selanjutnya sebenarnya hampir sama dengan rumus tersebut. Perbedaannya untuk vendor ini dia akan ngelink ke tabel vendor di sheet data, kemudian nama barang ini dia akan ngelinknya ke sheet barang. Satuan pun begitu ya, nanti akan ngelinknya ke sheet barang. Cara pengisian, untuk cara pengisian kolom penerimaan barang itu yang pertama isi nomor buktinya, kemudian yang kedua isi tanggalnya, yang berikutnya pilih kode gudangnya ya. Berikutnya pilih vendornya yang mana, kemudian kode barangnya berapa, baru kita isi kuantitinya atau kita isi di kolom J ini. Nanti kuantiti ini akan secara otomatis masuk ke perhitungan stok barang yang ada di sheet stok barang ya, di penerimaan barang. Nah, berikutnya sheet out ya. Sheet out ini konsepnya sebenarnya hampir sama dengan sheet in tadi. Perbedaannya sheet out ini dia akan merekap pengeluaran barang ya, bukan penerimaan barang. Jadi statusnya nanti akan menjadi barang keluar lah, begitu kurang lebih ya. Nah, rumusnya pun sebenarnya hampir sama dengan sheet in. Misalnya ini kode gudang juga sama ya, rumusnya ini if error dan juga VLOOKUP, linknya dia ada ke kode gudang sama persis. Perbedaannya di kode vendor saja. Ini biasanya kita gunakan adalah kode customer, bukan kode vendor. Kode barang, kemudian nama barang ini juga sudah diberikan rumus ya. Ada E sudah diberikan rumus, G juga sudah diberikan rumus, E juga sudah diberikan rumus, kemudian K juga sudah diberikan rumus. Jadi otomatis akan ada isinya atau terisi sesuai dengan kode-kode yang sudah kita masukkan. Untuk cara pengisiannya hampir sama juga dengan kolom in sebenarnya ya. Yang pertama adalah nomor buktinya, kemudian tanggalnya, kode gudang kita pilih, kemudian selanjutnya kode customernya kita pilih, kemudian berikutnya kode barangnya juga berapa, baru kita masukkan kuantitinya. Nah, di posisi out ini dia otomatis akan masuk ke stok barang, sheet stok barang, ke kolom pengeluaran barang. Nah, yang berikutnya ini sheet stok barang ya. Sheet stok barang ini akan menghitung stok akhir barang yang ada di gudang. Sumber datanya ini akan diambil dari 3 ya, ada stok awal, kemudian ada mutasi in dari sheet in dari sini, kemudian ada out atau dari sheet out ini. Untuk pembahasan rumusnya saya mungkin akan lakukan di video bagian kedua ya, karena ini cukup panjang rumusnya ya. Misalkan ini rumusnya cukup panjang. Kenapa ini bisa jadi panjang seperti ini rumusnya? Karena begini,
Saya akan ceritakan sheet stok barang ini secara konsep saja ya di video kali ini. Nanti untuk rumusnya kita bahas di video yang kedua. Saya gunakan filter barang ya, bahkan saya gunakan filter gudang untuk menghitung stok barang ini. Misalnya begini, silakan diperhatikan. Di sini ada filter data ya. Filter yang pertama adalah pilih gudang. Pilih gudang itu pilihannya ada dua. Yang pertama adalah semua. Jika kita pilih semua, maka secara otomatis stok awal, mutasi, dan juga stok akhir akan menghitung keseluruhan data dari semua gudang yang ada. Ini totalnya lah istilahnya. Kemudian pilihan yang kedua itu pilih gudang. Pilih gudang ini dia akan otomatis hanya menghitung stok barang sesuai dengan kode gudang yang kita pilih di sini. Ya, kode gudangnya dipilih, ini kita pilih, maka stok barang akan berubah-ubah sesuai dengan posisi gudangnya. Berikutnya ada jenis tampilan data. Ini filter berdasarkan periode ya, jadi nanti kita bisa filter berdasarkan periode. Ini stok barang yang akan ditampilkan itu berdasarkan tanggal awal dengan tanggal akhir. Tanggal awalnya adalah di sini, tanggal akhirnya ada di sini. Nanti secara otomatis stok barang akan muncul. Inilah alasannya kenapa si rumusnya ini menjadi panjang ya, panjang sekali, karena memang filternya cukup banyak. Saya mungkin akan jelaskan sedikit-sedikit tentang rumus-rumusnya ini supaya nanti sama-sama paham kita rumus apa saja yang digunakan, kemudian filternya apa saja dan sebagainya. Secara prinsip rumusnya itu ada rumus if, rumus sum if ya, karena ini penjumlahan, ada sum if juga karena memang tergantung dari kategorinya ada berapa, kategori penjumlahannya maksud saya. Nah, ini sebenarnya cukup penggunaannya sih cukup mudah ya, penggunaannya cukup mudah, hanya saja memang pembuatannya cukup agak panjang prosesnya, jadi nanti akan kita bahas di video yang kedua. Nah, cara pengisiannya ini sangat mudah sekali sebenarnya. Yang pertama tinggal masukkan kode barang saja, maka yang lain otomatis akan mengikuti sesuai dengan filternya, sesuai dengan kode barang yang kita masukkan ya. Jika ada barang yang baru, tinggal kita masukkan ke sini barangnya nomor kode barangnya berapa, secara otomatis dia akan menghitung. Nomor barang juga otomatis akan terisi, stok awal dan in, out, dan juga stok akhir satuan juga akan otomatis terisi. Nah, karena rumusnya panjang ya, saya akan bagi video ini menjadi dua. Jadi silakan pastikan untuk menonton juga video yang kedua nanti ya, di pembahasan kita tentang stok barang untuk beberapa gudang ini. Jadi pastikan menonton yang kedua supaya menyambung nanti pembahasannya khusus untuk sheet stok barang ini. Itu saja pembahasan kita kali ini. Sekali lagi pastikan menonton video bagian yang keduanya. Untuk contoh barang, untuk contoh filenya ada di rdhexcel.com, atau nanti akan saya coba pasang linknya di keterangan dari video ini. Terima kasih sudah menonton, dan pastikan untuk menonton video yang keduanya. Terima kasih.